A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabat-sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia kita tentu tidak dapat luput dari khilaf dan dosa. Tanpa sadar terjebak oleh bujuk rayu setan sehingga senang dalam berbuat maksiat. Dari banyaknya bentuk perbuatan maksiat, ada 3 hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seringkali manusia menyepelekan perkara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan umatnya agar menjauhi 3 perkara yang paling dibencinya. Perbuatan apakah yang termasuk dalam kategori dibenci Allah? Tonton videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol like, alangkah baiknya tekan tombol like-nya sekarang. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah buat sahabat-sahabatku semua. Saya lanjutkan. Inilah 3 perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Apapun informasinya, baik secara lisan maupun media sosial, seharusnya dijelaskan dari mana sumbernya. Apalagi di zaman yang serba cepat seperti sekarang, informasi sekecil apapun bisa dengan mudah didapatkan, tetapi terkadang tidak jelas sumbernya. Jika tidak berhati-hati, kita bisa saja terjebak pada perbuatan informasi yang menjurus ke arah fitnah. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang yang menyampaikan informasi tapi tidak jelas sumbernya dan kebenarannya. Perbuatan ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kerugian, keresahan, hingga bisa merusak ukhuwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Yang kedua adalah terlalu banyak bertanya pada hal yang tidak perlu. Perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena terlalu banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu, yang justru akan menimbulkan kesulitan.
Akan tetapi, jika bertanya lebih banyak mengenai ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya, maka ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Sikap terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu ini, sebagaimana perilaku Bani Israel yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah tentang sapi emas. Pertanyaan Bani Israel itu justru mempersulit mereka dalam menemukan sapi yang diminta. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dan menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dalam kemewahan tapi tidak bisa memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat adalah suatu kesia-siaan belaka. Sebaiknya harta dimanfaatkan untuk hal-hal yang membawa maslahat seperti infak, zakat, dan sedekah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.